Kedai kopi. Kembali setelah diberhentikan dari militer. Kurang berpendidikan. Lalu apakah dia punya rumah dan mobil? Belum. Lalu, berapa banyak tabungan yang dia miliki? Cukup untuk makanan. Lalu orang tuamu, berapa besar pensiun mereka? Berasal dari latar belakang petani. Mereka tidak punya pensiun. Dengan kondisi seperti ini, beraninya dia datang kencan buta dengan kita, membuang-buang waktu kita. Kamu yang tahu kualitas. You musuh nona muda keluarga Yu. Kamu juga tidak memilihku. Apakah kamu pantas? Aku tidak datang ke sini untuk kencan buta. Aku hampir mengira, di antara 5 kencan buta itu, kita mendapatkan yang terburuk. Kamu, Yu Chao-king, ketua perusahaan Tianlan. Kencan buta terakhir adalah dia. kamu berani memikirkannya juga. Aku lihat kamu, cukup percaya diri bukan? Halo, Lu Jing, ini aku. Siapa ini? kencan butamu. Aku sudah sampai di kedai kopi. Pergi ke meja depan dan minta pelayan untuk mengantarmu ke ruang pribadi nomor 1. Jadi dia benar-benar datang mencariku. Masuklah. Sudah cukup melihatnya. The Kakak, film was translated and Dia adalah adikmu. narrated by M Media. Lu Jing, 27 tahun, setelah lulus, bertugas di militer luar negeri, baru pensiun kemarin. Tinggal di pinggiran kota Jiangcheng. Saat ini, menganggur. Kakak, kondisinya terlalu buruk. Aku sarankan kamu segera mencampakkannya. Semua yang tidak dia miliki aku memilikinya. Aku tidak peduli tentang hal-hal ini. Kakak, dia baru saja di lantai bawah, melakukan 5 kencan buta sekaligus. Dia jelas tidak menganggapmu penting. Kamu tidak bisa menerima orang seperti ini. Melakukan 5 kencan buta secara bersamaan. Menunjukkan dia sangat ingin menikah. Orang seperti ini adalah persis yang aku butuhkan. Lu Jing, benarkah itu? Namaku Yu Chao-king. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa menikahimu. Pagi berubah menjadi sutra hitam. Sore berubah menjadi salju. Menarik. Karena kita berdua bertujuan untuk menikah, maka aku akan berterus terang. Orang tuaku, keduanya adalah petani. Tidak ada dana pensiun. Ibuku kesehatannya kurang baik. Tidak ada tabungan. Ingin membeli mobil dan rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, sekarang tidak mungkin. Mas kawinnya juga harus diutang untuk saat ini. Mas kawinnya masih harus diutang. Kamu baru saja kembali dari dinas militer. Tunjangan pembebasanmu seharusnya 400.000 yuan. Bahkan jika kamu membeli rumah, uang muka untuk unit kecil seharusnya juga cukup. Selain itu, aku bahkan belum mengatakan berapa banyak mas kawin yang dibutuhkan. Jika mas kawinnya jumlahnya kecil, kamu tetap berutang. Dalam perjalanan ke kencan buta, aku bertindak heroik. Uang pesangonku tertinggal di rumah orang lain. Baiklah, Perjanjian. ini adalah perjanjian pranikah. Persyaratan yang tercantum di atas. Jika kamu bisa menerimanya, kamu sekarang bisa kembali dan ambil buku registrasi rumah tanggamu. Aku membawa buku registrasi rumah tanggaku. Musui, beritahu kakakmu untuk menolak semua lamaran pernikahan. Ada seorang jenius tak tertandingi. Aku ingin memperkenalkannya padanya. Kakak, tidak mungkin. Kakek secara khusus menginstruksikan ada seorang alit jenius yang menyelamatkannya. Dia ingin menjodohkanmu dengannya. Perjodohan. Lihat aku. Apakah aku terlihat seperti boneka yang dikendalikan? Isinya tidak banyak. Aset pranikah saling eksklusif. Hanya mendaftarkan pernikahan, menjalani kehidupan terpisah setelah menikah.
tidak akan diadakan resepsi pernikahan. Pernikahan demi kenyamanan, benarkah? Baiklah. Tapi resepsi pernikahan ini harus diadakan. Tanpa mas kawin, tanpa mobil rumah atau tabungan, dan masih ingin mengadakan resepsi pernikahan. Di desa, upacara sujud tradisional sederhana sudah cukup. Ini adalah keinginan para tetuaku. Kalau tidak, mengapa aku keluar untuk kencan buta? Baiklah, besok di Hotel Grand Tianlan, aku akan mengaturnya untukmu, tanpa kerabat atau teman. Bisakah kamu menerimanya? Biro Urusan Sipil Jiangcheng. Aku akan pergi mengambil uang pesangonku. Biaya pernikahan besok, aku yang akan menanggungnya. Tidak perlu, aku tidak kekurangan uang dalam jumlah kecil itu. Sampai jumpa nanti. Keluarga Yu. Mushoe memberitahuku. Kau secara acak menemukan seseorang The film was Dan menikah. translated and narrated by M Media. bawa sertifikat pernikahan itu ke sini. Biarkan aku melihatnya. Siapa yang memiliki kemampuan sebesar itu untuk menikahimu, Nona Yu? Orang ini tidak memiliki kemampuan nyata. Latar belakang keluarganya juga miskin. Dia lebih cocok untukku daripada orang lain. Aku berencana untuk memberinya pekerjaan di perusahaan, mengatur pekerjaan untuknya. Setiap bulan, memberinya 10.000 yuan untuk mengikatnya. Kakek, tolong lihatlah. Kau adalah masa depan Gentle. Dari Gentle yang berkuasa. Pengendali sebenarnya dari grup Tianlan. Bukankah itu terlalu meremehkan? Tentang masalah besar seperti pernikahan, bukan? Kakek, grup Tianlan dibangun sendiri olehmu. Sekarang di keluarga yang bisa mengendalikan aset ratusan miliar ini hanyalah aku. Jika aku menikah keluar dan menyerahkan asetnya kepada mereka yang menghisap darah keluarga, maka semua yang dimiliki Tianlan kemungkinan besar akan hancur. Aku harus mencari perisai. Tahukah kau, taktik pagi ini hampir terbunuh. Bencana tingkat surga ditujukan pada Jiangcheng kita. Jika kau menemukan perisai yang tidak berguna, bisakah dia melindungi Jiangcheng kita? Bencana tingkat surga muncul demi hancurkan kota dan musnahkan kehidupan. Tidak ada gunanya siapapun yang aku temukan. Aku dengar kali ini mereka masih harus membawa 4 dewa perang agung untuk menempasnya. Salah, mereka juga tidak memadamkannya. Itu karena yang kekuatan penghancurnya mencapai tingkat bencana dewa, bakat surgawi tak tertandingi tiba. Dalam sekejap mata, 3 musuh besar dari luar dimusnahkan. Seseorang yang bisa menciptakan seorang ahli bencana tingkat dewa. Apakah dunia ini masih memiliki orang seperti itu? Tidak hanya itu. Selain itu, ahli ini juga bersemangat untuk pergi kencan buta. Chao King, jika kita bisa mendahului menikahinya, grup Tianlan kita akan benar-benar melambung tinggi. Statusmu di dalam keluarga juga akan menjadi seseorang yang tidak ada yang bisa goyahkan. Kakak perempuan, mungkin kamu harus mempertimbangkan kembali. Tidak perlu, aku Yo Chao King, tidak membutuhkan untuk bergantung pada pria manapun. Aku suka perasaan mengendalikan segalanya. Membeli pria secara langsung. Lebih praktis. Maka keturunanmu juga harus dibeli. Jika karakternya baik, aku tidak akan keberatan memiliki anak dengannya. Kau tidak punya harapan. Kakek jangan marah. Silakan duduk. Aku masih lajang. Aku bisa menikah dengannya. Bakat surgawi tak tertandingi itu. Di mana dia? Kau pergi ke Balai Agung Guwon dan tunggu. Dia meninggalkan ransel di sana. Dia pasti akan kembali untuk mengambilnya. Aula besar Guwon. Halo. Permisi, apakah ada yang melihat ransel? Sudut Ibu Lujing. Nah, Ibu. Mengapa Ibu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini?
Ibu sudah sangat tua. Bagaimana jika ibu tersandung atau terbentur? Tidak apa-apa. Ibu belum 70 atau 80 tahun. Ibu ingin, selagi ibu masih punya 2 tahun ini, bekerja sedikit lebih lama, menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Selain itu, situasi keluarga kita juga tidak baik. Ibu masih ingin menabung uang mahar untukmu. Ibu, aku sudah menikah. Mulai sekarang ibu tidak perlu menabung uang mahar untukku lagi. Kamu sudah menikah. Kamu bicara omong kosong. Apakah kamu pikir ibu terlalu mendesakmu? Jika kamu menghadapi kesulitan apapun, jika terjadi sesuatu kita bisa membicarakannya. Kamu, jangan terburu-buru mencari pasangan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Mulai sekarang, tidak perlu terburu-buru, Bu. Kami sudah mendapatkan akta nikah. Lihat, Ibu. Apakah kamu berbohong padaku? Xiang Fanglan, manajer perusahaan Tianlan. Apakah kamu menemukan monster jelek? Lihat, Suyun, penyelamat hidup, milik bos, akan datang dan mengambilnya kembali. Barang-barang yang ditinggalkannya, dia memerintahkan kita untuk memberinya sambutan yang meriah. Kenapa kamu tidak mengepel lantai? Apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Xiang, ini anakku. Dia baru saja kembali dari dinas militer. Kami sudah lama tidak bertemu. Maaf, anakmu kembali dari dinas. Apa hubungannya denganku? Jika kamu tidak mau bekerja, maka jangan bekerja. Apakah kamu pikir kamu siapa? Datanglah ke perusahaan besok. Ambil uangmu dan E-nya. jika aku tidak bekerja, aku tidak bekerja. Jaga bicaramu. Sungguh arogan. Siapa kamu? Aku adalah dermawan penyelamat hidup bosmu. Di dalam ransel yang kutinggalkan, ada tepat 400.000 tunai. Di kompartemen dalam, ada juga informasi identitas diriku. Lihatlah, bagaimana seharusnya kamu menyambut kami. Xiao Liu, Ya, ambil ransel itu dan bawa ke sini untuk kulihat. Ibu, Sensisi Putri Sang Fanglan. penyelamat bos besar. Apakah dia sudah tiba? ibu mertua. Liu Wei Putra Naga Biru. Sisi. Lu Jing. Itu, kenapa kamu di sini? Shishi. Siapa dia? Seorang teman. Seorang teman. Bisakah seorang teman mencapai tahap membicarakan pernikahan 5 tahun yang lalu? Kamu memberitahuku, kamu sakit parah dan membutuhkan sejumlah besar uang. Aku membawa uang pertunangan, uang muka untuk rumah dan mobil yang telah ditabung keluargaku. Aku mentransfer semuanya kepadamu 5 tahun lalu. Jangan khawatir. Kamu pasti akan sembuh. Aku mohon padamu, selama dia bisa disembuhkan, tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, berapapun biayanya, aku bersedia. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Aku memohon padamu. Itu bukan apa-apa. Kemudian seseorang memberitahuku bahwa operasimu gagal. Tidak tahan dan melompat keluar jendela. Aku sangat patah hati sehingga aku bergabung dengan militer di luar negeri untuk memutuskan semua ikatan. Kepergian itu berlangsung selama 5 tahun. Bibi, di mana pasing di ranjang ini? Tapi sekarang aku melihat, kamu baik-baik saja, berdiri tepat di depan mataku. Apa yang terjadi di sini? Lu Jing, dulu aku benar-benar menderita penyakit mematikan. Pada akhirnya, aku berbohong padamu. Aku sebenarnya sudah pulih. Jelaskan dirimu dengan jelas. Sederhananya, hanya saja aku tidak mau, karena kamu menyelamatkanku. Aku harus terikat padamu. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Kamu mengosongkan tabungan keluargamu, namun kita harus memulai dari nol. Bagaimana jika kita menderita pukulan seperti itu lagi? Aku tidak punya harapan lagi untuk masa depan kita. Tapi Tuan Mudali berbeda. Dia adalah manajer umum grup Tianlan. Satu kata saja bisa membuat ibuku di grup Tianlan menjadi seorang manajer. Satu pemikiran saja bisa membuat keluargaku melambung ke langit. Lu Jing, kamu tidak bisa memberiku semua ini. Oleh karena itu, inilah sebabnya
Kamu menyembunyikan ini dariku. Kamu bergabung dengan militer di luar negeri. Aku merekomendasikan Bibi ke grup Tianlan untuk bekerja di sana. Ini bisa dianggap kompensasi untukmu kan? Banyak orang ingin masuk ke grup Tianlan tetapi tidak bisa. Selain itu, uang yang Bibi dapatkan di grup Tianlan selama beberapa tahun terakhir ini cukup untuk mengkompensasi kebaikan yang kamu tunjukkan padaku saat itu. Aku sudah bersikap benar padamu. Ibu, kita tidak melakukan ini lagi. Kita tidak tahan. Bagaimana dengan hutang budi ini? Jangan terburu-buru melampiaskan amarahmu. Biar aku beritahu sesuatu. Apa itu kenyataan? Lihat. Coba lihat. Apakah keluargamu pantas mendapatkan shishe? Besok adalah The film was pernikahan aku dan translated Shishe. and narrated by Semua M. keluarga kaya di kota akan hadir. Para elit akan berkumpul. Bahkan 4 dewa perang agung akan hadir secara pribadi untuk memberikan ucapan selamat kepadaku. Namun, anak sepertimu sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Ini bukanlah pesta kalangan atas, tapi aku bisa demi Shishe. Karena Shishe memberimu izin khusus untuk masuk Hotel Grand Tianlan. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu mengetahui dengan jelas dan nyata kesenjangan di antara kita. Apakah itu mengesankan? Kebetulan, pernikahan yang istriku dia siapkan untukku juga berada di Hotel Grand Tianlan. Ibu, ayo pergi. Baiklah, bagaimana dengan uangnya? Bagaimana dengan tunjangan pembebasan militer anakku? Ibu, tenang saja. Harta milikku, tak seorang pun berani mengambil. Paling lambat besok, mereka akan menyajikannya dengan kedua tangan. Jangan menyesal. Kamu pada dasarnya tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Kamu tidak bisa mengenali kenyataan. Ditakdirkan untuk menjadi kuli. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Tunggu sampai besok. Ketika dia datang ke pernikahan, dia akan bisa merasakan kesenjangan di antara kita. Dan dia akan menghormatimu, seolah menghormati dewa. Gerakanmu, mengapa begitu lambat? Serahkan. Aku ingin melihat. Lo Jing itu. Apakah dia hanya berlagak? Hitung uangnya. Mari kita lihat apakah jumlahnya tepat 400.000. Bukankah dia mengatakannya? Ini adalah Komandan Asura. Di sini. Bahkan tidak ada namanya. Ibu, uang itu sudah dihitung dengan jelas. Tepat 400.000. Uangnya cocok. Tetapi kartu hitam ini yang digunakan untuk memverifikasi identitas. Kita tidak bisa tahu apakah itu ada hubungannya dengan Lo Jing. Tidak, masih tidak bisa mengerti. Ibunya bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dia pasti menghitung uangnya terlebih dahulu dan membiarkan putranya datang untuk mengklaimnya secara curang. Tidakkah kamu bisa melihat bahwa Sungguh tercela. Pantas saja dia merasa bersalah pada akhirnya dan tidak berani mengambilnya. Mereka bahkan berani berkomplot melawan bos besar. Mereka berani berkomplot melawan. Jika ini benar-benar diberikan kepada mereka, ini akan menyebabkan insiden besar. Grup Tianlan. Halo, Ketua Yu, Anda memanggil saya. Besok siang, Hotel Grand Tianlan. Aktifkan mode keamanan. Kecuali satu resepsi pernikahan. Semua perjamuan dibatalkan sepenuhnya. Selain itu, tamu yang memesan di muka juga tidak akan diterima. Beri kompensasi kepada mereka semua. Apakah kamu mengerti? Mengerti, tapi Ketua Yu, apa maksud dari ini? Jangan bertanya. Lakukan saja. Apa yang terjadi? Ketua Yu mengeluarkan perintah yang ketat. Besok Hotel Grand Tianlan, semua perjamuan dibatalkan sepenuhnya. Kecuali untuk satu perjamuan pernikahan. Ketua Yu benar-benar mendominasi. Dia telah memesan seluruh Tianlan Grand Hotel untuk mengadakan pernikahan milikmu dan Shishi. Itu tidak dilebih-lebihkan. Namun, Lu Jing ini baru saja bersumpah dengan sungguh-sungguh, mengatakan dia akan datang ke Hotel Grand Tianlan untuk mengadakan perjamuan pernikahan. Ini sebenarnya memberinya lagi
jalan keluar yang anggun. Yo Wei, jangan dimasukkan ke hati. Lo Jing itu, dia hanya orang biasa. Dia hanya berlagak. Shishi, kau lihat kekuatanku sekarang kan? Besok, aku akan menjadikanmu menjadi seseorang wanita paling bahagia di dunia. Grup Tianlan. Sudah diselidiki dengan jelas. Seluruh Dacia, sistem intelijen menunjukkan siapa yang pensiun kemarin di sana. Dan hanya ada satu orang, Siapa? Komandan Asura A. Setelah dia menyelesaikan misi terakhirnya, merasa bahwa dia telah mengumpulkan terlalu banyak karma pembunuhan, memilih untuk pensiun secara sukarela. Misi macam apa? Karma pembunuhan itu begitu berat, sampai membuat seorang komandan pensiun. Menghancurkan sebuah negara, Menghancurkan sebuah bangsa. tempat berkumpul bagi para kriminal besar global yang dinamakan negara kelima. Kekuatan militer mereka sangat besar, peralatan mereka canggih. Mereka menipu warga dunia untuk pergi ke pulau itu, memaksa mereka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Semua negara tidak berdaya. Lalu, Raja negara memerintahkan Komandan Asura untuk melaksanakan misi menghancurkan negara itu. Komandan Asura pergi ke pulau itu sendirian. Dalam satu malam, membunuh 100.000 musuh. Negara kelima berubah menjadi neraka. Sejak saat itu negara kelima dibangun kembali sebagai aula Asura. Negara-negara di seluruh dunia menetapkan baginya tingkat kehancuran bencana, memberinya peringkat tingkat dewa. Dia juga malapetaka tingkat dewa, satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan penghancur negara. bencana bagi dunia, aset penting bagi bangsa kita. Jempikan jari, bisa menutupi langit. Aku hanya tidak tahu bagaimana pria terhormat itu setelah pensiun. Bagaimana kemajuan kencan butanya? Apakah ada harapan untuk dipersatukan dalam pernikahan dengan cucu tertua dari? Apakah Anda adalah taipan tangan Gion? Justru karena aku memaksanya kencan buta. Dia dengan santai menarik seorang pemuda yang tidak dikenal dan mendapatkan akta nikah. Jangan sebut-sebut lagi. Yutla, Anda terlalu ceroboh. Anda gagal mengendalikan perjodohan emas ini. Sungguh sangat disayangkan. Namun putraku yang tidak pantas Liu Wei memenuhi harapan semua orang. Dan dengan bahagia mendapatkan istri yang berbudi luhur. Besok adalah hari pernikahan akbar. Saya harap semua orang dapat datang dan menghormati kami dengan kehadiran Anda. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Terima kasih. Hotel Tianlan. Resepsi pernikahan. Jinger, mengapa ini tempat pernikahan Liu Wei dan Xin Shishi? Apakah kita benar-benar salah datang? Siang ini, hanya ada satu pernikahan ini. Dan Yu Chao King tidak memberitahu saya bahwa itu dibatalkan. Mungkin, kita bukan yang salah datang ke tempat ini. Jinger, ibu bertanya padamu, bagaimana kamu bertemu dengannya? Apa pekerjaannya? Pada hari pertama, kamu bertemu dengannya, kamu mendapatkan surat nikah. Dan pada hari kedua, kamu menikah. Tidakkah kamu takut dia mungkin menipumu? Saya rasa tidak. Mari kita tunggu sebentar lagi. Baiklah. Ketua Yu, kami sudah tiba di hotel. Semoga pernikahan baru Anda sangat beruntung. Siapa yang menyuruhmu datang? Putriku akan menikah. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mengadakan pernikahan saya sendiri. Apakah saya tidak boleh datang? Pernikahan macam apa yang kamu adakan? Seluruh Tianlan Grand Hotel, hari ini hanya ada upacara pernikahan putriku ini. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini membuat masalah. Menantuku adalah manajer umum grup Tianlan. Ayahnya bahkan adalah dewa perang naga biru. Berurusan dengan kalian semua, semudah membalikkan telapak tangan. Anda bilang, Dewa Perang Naga Biru. Itu adalah ayah Liu Wei. Sekarang kamu tahu rasa takut bukan? Jika kamu takut cepatlah enyah. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Saya takut, Dewa Perang Naga Biru bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu saya. Bagus, berani-beraninya tidak menghormati Dewa Perang Naga Biru. Bahkan nyawanya adalah milik saya. Dengan kerabat seperti kalian, apa yang akan terjadi jika saya tidak sopan? Bidishan,
Ada apa? Bagaimana dengan Dewa Perang Naga Biru? Anak bernama Lu ini datang untuk mengganggu pernikahanmu. Dia bahkan mengatakan mertuaku tidak cukup berkualitas untuk membawakan sepatunya. Bocah. Apa maksudmu dengan itu? Aku secara khusus mengizinkanmu datang ke Grand Hotel Tianlan untuk menghadiri perjamuan pernikahanku. Kau berani membuat masalah di wilayahku. Penjaga. Tangkap bocah ini. Usir dia dari sini untukku. Tampar wajahnya 50 kali, patahkan kedua kakinya. Dan suruh dia berlutut di pintu masuk aula perjamuan. Sebagai peringatan bagi yang The lain. film was translated and narrated by M Media. Lu Jing, aku tahu bahwa karena apa yang terjadi hari itu, kamu merasa dendam. Jadi kamu mengklaim akan menikah hari ini. Dan itulah mengapa kamu datang. Untuk mengacaukan upacara pernikahanku. Namun, aku tidak menyalahkanmu. Demi hubungan kita di masa lalu, aku akan membantumu sekali lagi. Pergi dari sini sendiri. Mulai sekarang. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jika saya ingin tinggal, tidak ada yang bisa membuat saya pergi. Hak apa yang Anda miliki, dan maju untuk menengahi. Apakah kamu tahu ayahnya? Eksistensi macam apa dia? Dan apakah Anda tahu keberadaan macam apa saya ini? Lupakan Dewa Perang Naga Biru. Bahkan jika 4 Dewa Perang besar berkumpul di sini hari ini, di hadapan saya, mereka sama sekali tidak layak disebut. Seorang dewa perang tidak boleh diremehkan. Dan tentu saja tidak dihina. Tahukah kamu, hal-hal yang baru saja kamu katakan. Jika kita memperkarakan masalah ini, kamu seharusnya sudah lama di penjara. Apakah kamu tahu? 3 Dewa Perang telah tiba. Dewa perang ada di sini. Lu Jing, aku akan melihatmu. Berapa lama kamu bisa terus menentang? Anda tunggu saja dan lihat. Jingar berhenti bicara. Dewa perang ada di sini. Putraku menikah hari ini. Kita mungkin salah datang. Kita akan pergi sekarang juga. Ibu, kita tidak salah datang ke tempat ini. Yu Chao-King memberitahu saya, pernikahan itu adalah hari ini pada siang hari di Grand Hotel Tianlan. Yu Chao-Ching. Apakah kamu tahu Yu Chao-Ching? Orang macam apa dia? Dia adalah ketua grup Tianlan. Bahkan aku meremehkanmu. Bagaimana mungkin putri kesayangan surga seperti dia melihatmu secara langsung? Ketua grup Tianlan. Kita pasti salah datang. Ayo pergi. Mau coba pergi? Terlambat. 3 Dewa Perang. Bocah bermargalu itu sedang melontarkan omong kosong di sana. Mengandalkan ketidakhadiranmu. Dia menghina Anda dengan sembarangan. Saya tidak tahan lagi. Anda bicara. Dia. Ya benar sekali. Anak sombong yang tidak tahu diri. Dia menghina Anda berkali-kali. Pergi dan hajar dia habis-habisan untukku. Ini adalah perjamuan pernikahan keluarga Anda. Seseorang menghina kita di sini. Seharusnya kami yang meminta pertanggungjawaban Anda. Mengapa Anda mengajukan keluhan? Jika ada masalah, temui besan Anda Dewa Perang Naga Biru. Jangan tanya kami. Di sini, bagaimana saya bisa bertemu dengan Komandan Asura? Apa yang sedang terjadi? Jangan panik dulu. Pertama beritahu Naga Biru. Tunggu sebentar lagi. Macan Putih. Kalian semua sudah tiba kan? Apel, anakku. Terlibat perkelahian dengan Komandan Asura. Saya akan segera bergegas ke sana. Kendarai mobil lebih cepat. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi, karena 4 Dewa Perang Agun berjiwa seluas lautan, dan tidak mau repot-repot mempedulikanmu bocah. Maka aku juga tidak akan banyak bicara, tapi Ketua Yu demi perjamuan pernikahanku. Secara khusus mengosongkan semua perjamuan di Hotel Tianlan. Seberapa tinggi dia menghargai Li Yowei? Kau bilang Ketua Yu adalah istrimu. Aku sama sekali tidak akan mentoleransi ini. Di mana pengawal naga biru? Tangkap bocah bermargalu ini. Berikan perintah kepadaku. Hapus namanya dari Jiang Cheng selamanya. Putuskan jalan hidupnya. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Ketua Yu,
Kenapa kau ada di sini? Berlutut. Maafkan aku kawanku Yu Chowking. Ketua Yu. Apa maksudmu? Kau benar-benar memukulku demi bocah ini. Perjamuan pernikahan di Hotel The film Tianlan. was Sudah kubilang translated batalkan and semuanya. narrated Bagaimana by kau bisa Media. melakukan ini? Ketua Yu Wei kita. Sepenuhnya mengikuti instruksimu. Seluruh Hotel Tianlan. Hanya perjamuan pernikahan keluarga kita. Semua yang kukatakan. Juga termasuk keluargamu. Apa? Suyun, Anda berada di tempat saya. Menyapu lantai selama bertahun-tahun. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda tiba-tiba punya sayap? Jeti ini anak Anda ya? Dia berhasil menggait Ketua Yu. Tapi hari ini, perkataan siapapun tidak akan berlaku. Orang yang memimpin 100.000 prajurit elit, Dewa Perang Naga Biru adalah besan saya. Pernikahan ini, saya akan membuat kematian Anda menyedihkan. Nah, Anda telah menimbulkan kekacauan besar. Jangan khawatir ibu. Jika langit runtuh putra ibu yang akan menopangnya. Itu menunjukkan ambisi besar. Anda anak ini. Di depan Dewa Perang. Apa yang Anda miliki untuk melawan? Ketua Li Shishi. Putra saya sedikit impulsif barusan. Dia tidak bermaksud begitu. Saya di sini. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Yu Chowking, kata-kata yang baru saja kau ucapkan padaku. Aku mengembalikannya kepadamu persis seperti itu. Jika Lu Jing tidak datang ke sini dan berlutut bersujud dan meminta maaf, masalah ini sama sekali tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Mereka di sini. Kau pergi duluan. Masalah di sini. Serahkan padaku untuk menanganinya. Perjamuan pernikahan bahkan belum dimulai. Mengapa saya harus pergi? Bahkan Dewa Perang Naga Biru telah tiba. Tidakkah kau melihatnya? Jadi kenapa? Hari ini, bahkan jika raksasa burung hantu malam datang, dia masih harus membungkuk dan memberi hormat kepada saya. Bahkan jika pelindung Dharma Faja diundang, dia masih harus menundukkan kepala dan tunduk kepada saya. Besan saya. Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi? Beberapa orang The ini film was membuat masalah di translated pernikahan and kami. narrated Terutama by Lu Jing ini. Media. Dia berulang kali berbicara tidak sopan kepada Anda. Dia bahkan membuat putra Anda berlutut dan meminta maaf kepadanya. Katakan padaku, betapa keterlaluan ini. Di mana orangnya? Cepat kemari sekarang. Berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang Naga Biru. Sudah diselidiki dengan jelas. Komandan Ashura membunuh 100.000 musuh dalam semalam. Satu-satunya yang memiliki kemampuan bencana tingkat dewa untuk menghancurkan suatu negara. Bencana bagi dunia, aset penting bagi bangsa kita. Dia bisa menutupi langit hanya dengan jentikan jarinya. Ayah. Bagaimana ayah berencana menghadapinya? Rencana awal saya adalah untuk mematahkan kaki bajingan ini. Harus lumpuh. Suruh dia berlutut di sini sampai perjamuan pernikahanku selesai. Dan kemudian menghukumnya dengan berat setelah itu. Dewa Perang Naga Biru. Apakah Anda akan membela putra Anda? Tidak, saya tidak akan berani. Ayah. Ini ayah. Kalian semua keluar. Ayah, dasar anak durhaka. Berlututlah. Ayah, kau demi orang rendahan. Benar-benar melayangkan tangan padaku, memukulmu. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu juga. Anda benar-benar seekor katak di dalam sumur yang menatap bulan di langit. Serangga kecil yang menatap langit biru. Apakah Anda tahu siapa orang yang Anda sakiti hari ini? Siapa dia? Dia. Siapa dia? Dewa Perang Naga Biru Anda berlebihan. Anda dan ayahku berbagi persahabatan yang mendalam. Sekarang, Anda bersedia demi kami untuk keluar dan menegakkan keadilan. Chowking di sini. Berterima kasih sebelumnya. Saya beritahu Anda, dia tidak melakukan ini demi Anda. Cukup. Berhenti mencoba bersikap tangguh. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Chowking. Tuan Lu. Saya mengenalnya. Ini semua
banjir besar menyapu kuil Raja Naga. Kesalahpahaman. Dewa Perang Naga Biru, dalam masalah ini kedua belah pihak bertanggung jawab. Saya untuk sementara tidak akan mempermasalahkan hal ini. Namun Liu Wei tidak memahami tugas yang saya berikan, menyebabkan bentrokan dengan tanggal pernikahan saya. Mengenai masalah ini, bagaimana saran Anda untuk menanganinya? Ketua Yu, bentrokan pernikahan ini adalah semacam takdir. Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Saya melihatnya seperti ini. Mengapa kedua keluarga kita tidak menggabungkan acara dan menyelenggarakannya bersama? Hari ini adalah perjamuan pernikahan untuk saya dan Yu Chao-king. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dan semua orang yang hadir di sini, mereka yang tidak ada hubungannya dengan Chao-king, harus keluar dari aula perjamuan. Anda menentang semua otoritas. Hari ini jelas, pernikahan putri saya. Anda pikir Anda ini siapa? Hanya kami yang berhak memutuskan. Pesan saya, jika Anda tidak bertindak hari ini, usir orang-orang ini. Saya akan meremehkan Anda. Anda diam. Ketua Yu. Tuan Lu. Saya mengerti. Saya akan melanjutkan sesuai dengan instruksi Anda. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Hari ini disebabkan oleh kelalaian putra saya. Pernikahan keluarga kami akan diadakan pada tanggal lain. Mohon semuanya pulanglah. Saudari Kim, saya adalah anggota keluarga Yu. Apakah Anda yakin Anda ingin mengusir saya? Kakak Yu, cepat bantu aku. Yu Rulong, mengapa tahu ada di sini? Jika bukan karena undangan Tuan Mudali, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda dan pria ini yang baru Anda temui 2 hari lalu akan menikah? Kakek selalu berharap Anda menikahi orang itu adalah bakat tak tertandingi. Seseorang yang dapat menyapu besi bencana alam. Dia juga dermawan besar yang dapat memungkinkan keluarga Yu kita untuk melambung ke puncak ketenaran. Lihatlah diri Anda. Dan Anda benar-benar berani, egois dan asal-asalan menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Anda akan membuat kakak dan kita semua di keluarga Yu sangat kecewa. Yu Rulong, kau menyalahgunakan wewenangmu, mengabaikan semua hierarki, dan mencoba menceramahi saya sekarang. Anda adalah orang yang menyalahgunakan wewenang. Bukankah Anda hanya mengandalkan favoritisme kakek terhadap Anda? Apa hebatnya itu? Di belakang saya, mencari orang yang tidak berguna seperti itu. Anda hanya mencoba menghindari pernikahan. Takut kakak akan memberikan posisi pewaris, hanya menyerahkannya kepada saya. Kau seseorang yang kecanduan judi, seorang playboy bejat yang membenci pekerjaan dan menyukai kemudahan. Hak apa yang kau miliki untuk menyebut orang lain tidak berguna? Kau membuat kakek berapa kali kecewa. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Grup Tianlan dihancurkan di tangan orang sepertimu. Jadi Anda mengatakan, Anda mengakui bahwa pernikahan kilat ini adalah untuk mengonsolidasikan posisi Anda sendiri. Ya, jadi kenapa? Saya katakan kepada Anda, saya tahu orang yang menyelamatkan kakak. Oleh karena itu, kakek diselamatkan oleh saya. Meskipun Anda menikah dengan orang yang tidak berguna hari ini, Anda tetap tidak akan bisa mengambil kendali Grup Tianlan. Saya akan melakukan perjalanan ke Jiangcheng dan mengunjungi keluarga Yu Anda sekali. Aku akan menganugerahkan kekayaan besar kepadamu. Jiangcheng akan segera berubah drastis. Kau harus siap menerimanya. Ya, dia bilang Jiangcheng akan segera berubah drastis. Dia pasti orang yang menyelamatkan kakak, Tuan Muda Yu. Apakah kau yakin kau mengenal tokoh penting itu? 5 menit. Dalam waktu 5 menit, aku akan memanggilnya kemari. Mengandalkan dia, aku bisa mendapatkan kembali dukungan kakak dan membuat Yu Chao-king ini menderita kehancuran total, kehilangan segalanya. Tuan Mudali, aku akan mendukungmu dalam situasi hari ini, pernikahanmu. Lanjutkan saja upacaranya. Baik, kalau begitu, terima kasih kakak Yu. Menantu laki-laki saya benar-benar menjanjikan mengenal seseorang seperti Tuan Muda Yu. Kalau tidak, hari ini kami akan menjadi pengecut total. Lu Jing, mungkinkah berdiri di belakang Ketua Yu, satu-satunya sumber kepercayaan dirimu? Dan jika Ketua Yu kehilangan pengaruhnya, bagaimana kamu akan mengatasi dirimu sendiri saat itu? Dan jika saya bisa membuatnya menunggangi angin dan bangkit, melesat 90.000 li lurus ke atas, apa yang akan Anda lakukan saat itu? Apa yang kamu katakan? Yu Rulong, bukankah Anda menyombongkan diri bahwa Anda mengenal tokoh penting itu? Bukankah Anda berulang kali mengklaim bahwa Anda bisa menghubungi kebanggaan surgawi itu? Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda bisa membuat ponsel saya berdering. Ini JT itu hanya kebetulan. Anda benar-benar membuat saya takut. Shishi.
aku menemukan pria itu. Mantan pacarmu menyombongkan diri begitu hebat. Apakah dia sakit jiwa? Lu Jing, apakah kamu masih akan terus membuat masalah? Jika kamu terus membuat masalah, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelesaikan situasi ini, kamu juga akan merugikan Ketua Yu. Apakah kamu ingin menjadi bahan tertawaan semua orang sebelum kamu berhenti? Xiao Hei, pada saat ini, mengapa Anda menelepon saya? Bos, pernikahan Anda disiarkan langsung secara global. Kaisar ke-8 Aula Asura, Saya dan saudara-saudara saya semua menonton. Guru Taupur, dan Aula Asura. Selamat. Siaran langsung global. Benar sekali. Saya sedang menjelajahi nasional kelima. Melihatnya muncul. Liu Tu Aula Asura. Pengantin wanita benar-benar cantik. Dia pantas untuk bos. Kakak saya jujur saja. Alih-alih menemukan penyelamat keluarga kami, dia malah menemukan orang tak berguna. Pernikahan kilat. Lihat betapa marahnya kakek. Dia dirawat di rumah sakit karena hal itu. Menikahi anak laki-laki yang begitu miskin dan mengadakan pernikahan seperti ini. Reputasi keluarga Yu saya telah hancur total. Bagaimana pernikahan ini berubah menjadi siaran langsung global? Apa yang sedang terjadi? Kakak King, aula perjamuan Hotel Tianlan kami memiliki peralatan siaran yang canggih dan lengkap. Aku hanya menginvestasikan sedikit uang agar semua orang yang berhubungan denganmu bisa menggeser layar dan melihatnya. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Ini adalah masalah pribadi keluarga Yu. Ini tidak boleh dipublikasikan. Cepat hentikan. Bagaimana bisa berhenti? Hari ini aku bermaksud membiarkan Tionghoa perantauan di seluruh dunia menyaksikan upacara serah terima posisi ketua keluarga Yu kita. Apa kau tidak takut dipermalukan? Kau tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Aku hanya ingin anggota keluarga Yu semuanya tahu, kau Yu Chao-King adalah betapa tercelanya pria yang kau temukan itu, dan betapa tidak bergunanya. Tuan Muda Yu, masalah bisa berhenti di sini. Jika kau terus membuat masalah, kau pasti akan menyesalinya. Ngomong-ngomong Tuan Muda Yu, karena Lu Jing sudah terungkap, kapan bakat surgawi tak tertandingi yang kamu kenal? Kapan akan tiba? Aku bilang 5 menit, dan itu berarti 5 menit. Tuan muda tertua dari keluarga Ye di Imperial Capital, Ye Qiui telah tiba. Lihat, dia sudah tiba. Ternyata dia. Siapa? Kelompok keuangan nomor 1 di Dacia. Tuan muda keluarga Ye, Ye Qiui. Biar ku beritahu. Aset keluarga Ye. Mereka tersebar di seluruh dunia. Dan Ye Qiui, Pangeran Ye, bakat luar biasa nomor 1, milik keluarga Ye. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga Ye. Jadi dia adalah dermawan besar itu. Benar, Tuan Muda Ye adalah dermawan itu. Penyelamat kakak, dialah orangnya yang memadamkan bencana tingkat surga. Bakat surgawi tak tertandingi. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya yang bisa mencapai ini adalah Tuan Muda Ye. Hanya dia seorang. Tidak. Tidak mungkin dia legendaris. Bencana tingkat surga dan tingkat bumi. Ketua Kok. Hari ini mereka telah datang secara khusus untuk menimpakan bencana padaku. Benarkah begitu? Lu Jin, aku telah menyakitimu. Seharusnya aku tidak menikah kilat denganmu, menyeretmu ke dalam konflik yang melibatkan keluarga Yu ini. Lu Jin, kau tidak bersalah. Bawa Bibi dan segera pergi. Semuanya masih bisa diselamatkan. Pergi. Yu Chao-King. Demi menghindari Tuan Muda Ye, kau dengan santai mencari pria acak dan menikahinya. Apa kau pikir dia bisa pergi? Naik ke panggung. Mulai perjamuan. Tingkat bencana besar. Yu Chao-King. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau, di depan semua orang di sini, setuju untuk menikahi Tuan Muda Ye, kejadian hari ini, aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Jika tidak, begitu jimat kepunahan keturunan terbakar, lonceng berlian agung berdentang, dan kuali dewa perunggu dibuka, bencana surgawi akan turun. Semua orang akan terlibat karena dirimu. Kau ingin mengancamku. Lupakan bahwa aku sudah menikahi Lu Jing. Bahkan jika aku masih lajang, aku tidak akan melirik sedikit pun pada seorang Ye Qiui. Kata yang bagus. Kau dan Lu Jin, itu hanyalah pernikahan kontrak. Jangan keras kepala tanpa harapan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, setelah menikahi Ye Qiui, grup Tianlan, akan menjadi milikmu, kecuali kakak berbicara? Sebaliknya, perkataan siapapun tidak berarti. Kakak King sengaja menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Dia pasti menyimpan niat jahat. Kau serahkan grup Tianlan untuk aku kelola. Kau berhenti dulu.
dari wanita dan judi. Baru datang bicara padaku tentang grup Tianlang. Kakak. Karena kau sangat bias. Jangan salahkan aku. Apa kau masih berani menyebut kakak? Jika bukan karenamu, menolak menikahi orang mulia itu, kakak marah hingga pingsan karenamu. Dia tidak bisa datang lagi. Lalu, bagaimana jika orang yang dinikahinya justru adalah dermawan besar itu? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Orang yang menyelamatkan kakekku dapat memadamkan bencana tingkat langit. Beraninya kau masih mengatakan kebohongan seperti itu? Apakah kau punya kemampuan itu? Saya memiliki kemampuan. Apakah Anda memiliki umum untuk melihatnya? Apa yang terjadi di sini? Lantern berlian agung ini dan kuali Dewa Perunggu adalah benda dari zaman kuno. Benda yang menyebabkan bencana besar. Benda-benda pembawa bencana seperti itu secara alami memiliki kejahatan. Wajar jika muncul fenomena aneh. Jadi barusan, hanya fenomena aneh yang muncul. Itu hanya kebetulan. Suyun, apa yang sedang diributkan oleh putra Anda? Saya pikir dia berada di luar hari ini, bertugas sebagai prajurit selama beberapa tahun, dan sekarang tidak tahu siapa dirinya lagi. Ketua Yu hanya memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna, dan hanya menikah kilat dengannya sebagai perisai. Namun dia benar-benar berani memuliakan dirinya sendiri, mengklaim sebagai dermawan besar. Orang mulia yang menyelamatkan kakekku adalah Tuan Muda Ye. Tidak ada yang bisa meniru dirinya. Yu Qiaoqin, jika kau hari ini tidak menikahi Tuan Muda Ye, itu berarti melanggar keinginan kakak, bersikap tidak berperasaan dan tidak adil. Oleh karena itu, kau tidak layak untuk Yu Qiaoqin. Jangan buang-buang usahamu. Kakek tidak akan menjawab panggilanmu lagi. Kamu menemukan seseorang untuk mengendalikan kakek. Ketua Yu, saya sarankan Anda untuk segera mengambil keputusan. Anda harus patuh menyerahkan grup Tianlan ini kepada Tuan Muda Yu. Jika tidak, ibumu berada dalam bahaya besar. Lu Jin, bukankah kau bilang kau bisa membiarkan Ibu Ketua Yu bebas dari bencana dan menghindari bahaya? Mengapa kulihat penyakit ibunya semakin parah? Setelah 5 tahun di luar negeri, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Tampaknya keputusanku untuk putus denganmu adalah pilihan yang tepat. Kalian berdua diam. Hentikan tingkah absurdmu. Dermawan besar Tuan Tua Yu adalah Tuan Lu. Kau benar-benar telah melakukan kejahatan besar, namun masih tidak sadar. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Tuan Muda Yu sudah mengatakan bahwa dermawan besar yang menyelamatkan Tuan Besar Yu adalah Tuan Muda Ye. Ya ayah mertua, bukankah baru saja Anda menghormati mereka? Ketua Yu, Anda baru saja melepaskannya sekali bukan? Konyol. Ayah, apakah ayah salah paham? Aku dengar di tempat kejadian, kamu bukan satu-satunya dewa perang yang hadir. Mengapa kamu satu-satunya yang keluar untuk mengklarifikasi? Benarkah? Hak apa yang kau miliki untuk berani mempertanyakan kami? Tuan Lu sendiri hadir. Kami hanyalah seperti butiran pasir. Tidak berarti kami tidak perlu menjelaskan apapun padamu, bukan? Ini adalah hari pernikahan agung Tuan Lo. Kami tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Berulang kali Anda menantang batas kesabaran mereka. Baiklah, saya akan memberitahu Anda sekarang. Tuan Lu adalah tepatnya orang yang memadamkan bencana tingkat langit dan menyelamatkan Tuan Tua Yu. Dia adalah tokoh besar itu. Macan putih bersedia bersaksi. Aku kura-kura hitam bersedia bersaksi. Aku naga biru juga bersedia bersaksi. 4 dewa perang agung mempertaruhkan semua kehormatan kami. Menjaminmu, Lu Jin. Benar-benar kamu. 4 dewa perang agung. Sekelompok hanya pencari ketenaran itu saja. Apa yang Anda katakan? Aku bilang kalian 4 dewa perang agung hanyalah orang-orang yang dangkal, kurang dalam bakat dan pengetahuan, menduduki posisi tanpa jasa. Sekumpulan pencari ketenaran itu saja. Apakah aku sudah cukup jelas? Kau bocah, beraninya kau? Bencana tingkat langit. Di Balai Permilian, jika kau mengklaim bahwa Lu Jing adalah jenius tiada tara, maka aku bertanya padamu, mengapa dia bahkan tidak bisa memadamkan bencana tingkat mendalam yang menimpa ibu mertuanya sendiri? Mereka tidak bisa memadamkannya. Ini? Di depan semua tamu yang hadir, di depan jutaan orang Tiongkok, dan di seluruh dunia. Sebelum siaran langsung, kau terus mengklaim ini. Membalas 10 kali lipat. Mengapa? Masih tidak bergerak. Kurasa kalian 4 dewa perang agung hanyalah orang-orang yang dangkal. Dan kemudian,
Dengan sengaja membuat hal-hal menjadi misterius, kalian hanya secara acak menemukan seseorang untuk menutupi ketidakmampuan kalian untuk memadamkan bencana itu ke pengecutan kalian. Ketua Yu, kamu ingin menikah kilat. Kamu ingin mencari seseorang untuk mengonsolidasikan posisimu di keluarga Yu. Tapi tidak perlu mencari orang seperti ini untuk menutupi segalanya kan? Selain itu, kemampuan apa yang dia miliki? Aku tahu yang terbaik bagimu untuk memujinya dan mengangkatnya menjadi bakat surgawi tak tertandingi. Keluarga Yu, aku khawatir ini terlalu berlebihan sehingga membuat orang merasa konyol bukan? Kakek, lihat. Apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Orang yang bermarga ini, demi mengejar Chowking, benar-benar tidak tahu malu dan kurang ajar. Dia berani mengatakan apapun. Tuan tua, mungkinkah apa yang dia katakan bukan kebenaran? Bukankah Lu Jing adalah 4 dewa perang agung yang diundang Chowking, yang sengaja dipromosikan? Identitas Tuan Lu asli dan dapat diverifikasi. Apa yang terjadi hari itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ILQA. Dia murni menggunakan masalah ini untuk membuat masalah bagi Chowking, mengincar aset keluarga Yuko. Tuan tua, apakah itu benar? Lu Jing sebenarnya sekuat itu. Mengapa? Dia bahkan tidak bisa menekan putraku Yurulong. Mereka tidak bisa menekannya. Tepat sekali kakek. Saya pikir Tuan Muda ini tampaknya tidak seperti yang Anda jelaskan. Lu Jing ini di sisi lain terlihat seperti dia tidak punya kemampuan. Dia tidak memiliki sedikit pun penampilan seseorang yang terkemuka di mata publik. Seekor elang berdiri seolah tertidur. Seekor harimau berjalan seolah sakit. Seorang pria menyembunyikan kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kalian semua pada dasarnya tidak tahu apa itu bakat surgawi tak tertandingi yang sejati. Saya tidak percaya. Nah, bukankah Anda mengatakan sebelumnya akan membantu Ibu Chowking? Apakah itu menghilangkan bencana dan bahaya? Apakah yang Anda katakan itu benar? Saya juga merasa dia cukup menyedihkan. Aku bilang 5 menit. Sekarang, waktunya tepat. Bisakah ibuku benar-benar pulih dari situasi kritis ini? Masalah sepele. Selain itu, semua luka dan rasa sakit yang diderita ibumu akan dibalas 10 kali lipat kepada Yurulong. Pertunjukan akan segera dimulai. Kau bilang, rasa sakit itu akan dibalas 10 kali lipat kepadaku. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Sama sekali. Lu Jing, Tuan Muda Yi ada di sini. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Kemampuan apa yang kamu miliki? Bukankah aku tahu itu? Hari ini, kamu meminta maaf dengan berlutut kepada Tuan Muda Ye. Mengingat masa lalu, ketika kamu menyelamatkan hidupku, aku bisa memohon pada Tuan Muda Ye untuk mengampuni hidupmu. Bagaimanapun hari ini, Tuan Muda Ye tidak berada di sini karenamu. Benarkan? Apakah kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? 5 menit. Hanya 5 menit lagi. Itu mungkin adalah waktu kematian ibumu, Yu Chowking. Sekarang, bahkan jika kau menyerahkan grup Tianlan kepadaku, sudah terlambat untuk menyesal. Tapi kau harus tahu, itu adalah orang yang kau nikahi secara kilat. Orang tak berguna ini. Orang tak berguna ini yang membunuh ibumu. Jika kau ingin membenci, maka bencilah dia. Buka mata surgawimu. Mari kita berduka atas Ibu Ketua Yu. Mengheningkan cipta sejenak. Hanya itu, kalau begitu kau masih berani berbicara lancar tentang menghilangkan bencana dan kemalangan bagi ibunya. Nah, apakah mereka melakukan penyelamatan darurat? Kecelakaan macam apa yang terjadi? Nah, Anda sudah setuju dengan kami barusan. Jangan lupakan itu, Bibi. Lu Jing dia hanya berdiri di sisiku. Hanya berbicara untukku. Itu semua Yurulong. Dia benar-benar gila. Mengenai masalah ini, aku tidak menyalahkannya. Aku hanya membenci diriku sendiri. Karena tidak memiliki kemampuan untuk menyeret keluargaku ke dalam kekacauan ini. Dan karena tidak bisa melindungi mereka dengan baik. Yu Chowking, apakah kau melihat itu? Pada dasarnya kau tidak punya kesempatan untuk melawan. Dan ini baru permulaan. Serangan pertama ini ditujukan pada ibumu. Tuan Muda Ye ini menyukaimu. Itulah kehormatan yang kau kembangkan dalam hidup ini. Selain itu menyerahkan grup Tianlan kepadaku juga merupakan pilihan yang paling benar mulai sekarang bagi keluarga Yu. Lihat saja dirimu. Lihat. Ibu Chowking semakin membaik. Ini, bagaimana ini mungkin? Situasi apa lagi yang mungkin terjadi? Tentu saja dia sudah pulih. Siapa bilang bahwa para dokter berkumpul, sedang dibawa ke ruang gawat darurat? Tidakkah mungkin diperlakukan sebagai kasus khusus, menarik para dokter untuk mengamati? Benarkah? Ibu. Xiaoqing. Ibu punya kabar baik untukmu. Dokter baru saja mengatakan, Yurimit saya sembuh. Mereka bilang ini adalah keajaiban di bidang medis. Mereka bilang, ibu tidak perlu
kembali untuk cuci darah lagi. Ya. Bagus, saya akan kembali sekarang. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kau bilang aku akan membalas 10 kali lipat. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku Lu Jing. Menepati janjiku. Mengatakan akan membalas 10 kali lipat. Adalah membalas 10 kali lipat. Itu hanya kebetulan. Bermain trik. Mengawal. Bawa dia pergi. Faktanya terbentang di hadapan Anda. Yi Qiuyi, tampaknya kematian Anda sudah dekat. Namun Anda tidak menyadarinya. Kematianku sudah dekat. Aku bisa mendatangkan bencana tingkat langit. 1 kali. Lalu ada 2 kali. 3 kali. Jadi begitu, jadi bencana tingkat langit keluarga Yu disebabkan oleh Anda. Perbatasan dasiaku. Stabil seperti gunung. Tiba-tiba 3 pakar asing menyusup. Jadi, ada orang dalam yang membuka gerbang. Yu Qiaoqin, jika kau bisa memberikan milik keluarga Yu, aset industri militer kepadaku, bahkan bencana tingkat surga. Jangan bilang itu bencana tingkat surga. Aku juga bisa menciptakannya agar kau lihat. Memaksa Yu Qiaoqin untuk menikah. Sebenarnya demi milik keluarga Yu. Senjata nuklir militer. Kau benar-benar gila. Kalian sekelompok semut. Bagaimana kalian bisa mengerti ambisiku yang luhur? Jika keluarga Yu memberikan aset industri militer kepadaku, aku akan bisa mereplikasi kejayaan bangsa kelima. Pada saat itu, aku Ye Qiuyi akan menjadi penguasa bangsa kelima. Itulah yang benar-benar diinginkan hatiku. Lalu apakah Anda tahu siapa yang menghancurkan negara The kelima film was translated dan menelan and semua narrated kejayaannya by dalam Media. satu tarikan napas? Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja aku tahu, penghancur bangsa itu tidak lain adalah yang misterius dan sulit dipahami, Komandan Asura. Orang tua itu terus-menerus tinggal di luar negeri. Apa hubungannya itu dengan kalian berempat orang tak berguna? Guru Surgawi Syam dan Tetua Kon. Ya, sedang menyiapkan lonceng berlian agung dan kuali ilahi perunggu. Ya, Yu Qiaoqin, hari ini aku bersikeras mengambilmu dan milik keluarga Yumu, aset industri militer. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak bisa menghentikanku. Siapapun yang menganggap dirinya hebat dan menentang kehendak surga, boleh maju dan mencoba. Ayah, mengapa ayah masih berdiri terpaku di sana? Apakah ayah benar-benar berencana menentang Tuan Muda Ye dan ikut terkubur bersama? Bilang padamu untuk tidak membiarkan kakak berinteraksi dengan orang yang bermarga Lu itu. Melakukan itu akan menyinggung Tuan Muda Ye. Sekarang lihat, situasinya di luar kendali. Kita semua akan terseret. Apa yang harus kita lakukan? aku percaya. Bagi Tuan Lu, semua ini tidak akan The menjadi film was masalah. translated and narrated Kakek by kamu masih Media. mempercayainya. Nah, apa yang sedang terjadi? Masalah ini telah meningkat begitu besar. Ibu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Ibu, jangan khawatir. Saat ini bukan saatnya bagi kita untuk mengkhawatirkan mereka. Jika kita tidak mengkhawatirkan mereka, lalu apa yang harus kita khawatirkan? Khawatir tentang cara melarikan diri. Seharusnya mereka yang takut pada kita. Nah, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Ini semua adalah tokoh utama kelas dunia. Aku dengar, bencana tingkat surga dapat dengan mudah menghancurkan kota dan benteng. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bisa menggulingkan sebuah negara. Bibi 4 Dewa Perang Agung ada di sini. Dan kita berada di wilayah Dacia. Dengan mereka yang memimpin. Tante tidak perlu panik. Siapa itu yang melepaskan kami dari Kuali Dewa Perunggu? Ini aku. Aku adalah Ye Qiuyi. Aku sudah lama mengagumi kalian bertiga. Akulah yang melepaskan kalian dari dilepaskan Kuali Dewa Perunggu. Aku sekarang menuntut kalian bertiga untuk berjanji setia kepadaku, untuk membantuku menangani beberapa masalah sulit. Contohnya, menjatuhkan keluarga Yu. Selama aku mendapatkan industri militer keluarga Yu, pada saat itu, aku akan dapat memulihkan bangsa kelima. Pada saat itu kalian bertiga akan menjadi milik keluarga Ye, abdi setia terhebat. Kalian semua dengarkan aku. Ini adalah wilayah Dacia. Tidak ada 100 bencana yang boleh lewat. Tidak ada 100 kejahatan yang boleh berlanjut. Rencana apa lagi yang kamu miliki untuk didiskusikan? Tinggalkan Dacia. Kembali ke negaramu masing-masing. Dari mana datangnya semut berisik ini? Ayah, apakah ayah baik-baik saja?
Bukankah sudah kukatakan untuk tidak menyinggung Tuan Muda Ye? Jika tidak, bagaimana ayah bisa berakhir seperti ini? Besan, apakah kamu baik-baik saja? Bahkan 4 dewa perang agung. Bagus. Tampaknya tindakanku melepaskan kalian semua. Benar-benar bukan usaha yang sia-sia. Kalian bertiga. Ada 3 orang lagi di sana. Yang kurang pandangan ke depan. Kalian tangkap Lu Jing itu. Dan tangkap dia untukku. Selain itu ambil juga Yu Chao-king itu. Dan bawa dia kepadaku. Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Pergi. Akulah yang melepaskan kalian. Orang Dacia, apakah kamu mengajari saya cara bertindak? Tuan Praja, aku salah. Maksudku adalah, aku bisa bekerja sama denganmu? Kamu baru saja mengatakan, siapa yang memiliki industri militer? Keluarga Yu. Keluarga Yu memiliki industri militer. Mereka memiliki senjata nuklir. Setelah kita mendapatkan kendali, kita bisa memulihkan bangsa kelima. Tuan Praja, kau bisa melepaskanku sekarang kan? Lepaskan. Atas dasar apa? Aku membawa kalian semua. Dari membebaskan kalian, Kuali Dewa Perunggu. Maksudku adalah, keluarga Yeku memiliki kekuatan besar. Aku bisa melayanimu dengan rajin dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuan Praja. Ya Kyuyi, kau akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Sepertinya menjadi anjing adalah hal yang benar-benar kau kuasai. Orang sepertimu masih berani mengincar aset keluarga Yu kami. Bermimpi saja. Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Tuan Praja, itu adalah Yu Chao-king. Dia adalah orang yang sebenarnya mengendalikan keluarga Yu. Selama kau menangkapnya, kau bisa mengambil industri militer. Serahkan dia kepadaku, dan aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Menyiksanya sampai mati. Seekor semut harus memiliki kesadaran diri sebagai semut. Kamu ini apa? Dan kamu pikir kamu layak bekerja sama dengan kami? Industri militer keluarga Yu. Bagus sekali. Mendapatkan senjata nuklir. Kita tidak hanya bisa memulihkan negara kelima, tetapi juga naik ke Ola Asura untuk membalas dendam dan menghapus rasa malu. Ya Kyuyi, apakah ini rencanamu? Membuka kuali Dewa Perunggu dan melepaskan kelompok orang ini. Kaulah yang membawa bencana bagi Dacia, seorang pendosa sepanjang masa. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Kuali Dewa Perunggu ini tidak boleh dibuka. Tapi kau menolak untuk mempercayaiku. Apakah kau pikir berdiri bersama Yi Kyuyi bisa menyelesaikan masalah? Dia bisa membawakanmu harapan apa yang ada. Tapi ayah melindungi Lu Jing itu di mana-mana. Apa gunanya itu? Kau. Aku Yu Chao-king, lebih baik menjadi giok yang hancur, tetapi menolak menjadi ganteng yang utuh. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku sama sekali tidak akan menyerahkan industri militer keluarga Yu untuk sekelompok ras asing itu yang memiliki niat jahat sama sepertimu. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Bahkan jika kau memohon kematian, kau tidak akan mendapatkannya. Praja, aku sudah berdiri di sini begitu lama. Apakah kamu masih ingin aku mengambil inisiatif dan menyambutmu? Siapa kau? Sudah berapa lama sejak aku mengirim kalian semua ke dalam kuali Dewa Perunggu? Kalian melupakanku begitu cepat. Kau adalah Asura. Asura? Bagaimana itu mungkin? Mereka memanggilmu Asura. Gelar dari sebelum aku pensiun. Aku tidak menggunakannya lagi. Kalau begitu sepertinya kau sangat terkenal sebelum pensiun. Melihat reaksi mereka, aku tahu itu bukan reputasi yang baik. Tapi jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Lu Jing, Ada apa? ketika mereka bergabung, eksistensi mereka mampu menghancurkan negara. Mereka adalah bencana legendaris, bencana tingkat dewa, yang melampaui bencana tingkat langit. Kau, Seharusnya mereka yang khawatir tentang bagaimana mereka akan menghadapiku. Lu Jing terlalu bantai 100.000 warga bangsaku. Hutang ini, aku harus menyelesaikannya tuntas denganmu. Mungkinkah orang yang menghancurkan bangsa kelima sebenarnya adalah Lu Jing? Dia membunuh 100.000 orang. Lu Jing, setelah 5 tahun dinas militer di luar negeri, ternyata berubah menjadi iblis yang begitu hebat. 100.000 orang. Betapa haus darahnya itu. Di pulau-pulau bangsa kelima, semuanya adalah penjahat yang tak termaafkan. Bangsa kelima juga merupakan tempat di mana tempat persembunyian mereka yang telah melakukan kejahatan keji. Komandan Asura masih terlalu berbelas kasih. Dia tidak membunuh cukup dari 100.000 orang itu. Setidaknya masih ada kelompok orang ini di sini. Besan, kau baru saja memanggilnya Komandan Asura. Apa yang kau pikirkan? Dia adalah sosok berkekuatan tertinggi, dikirim ke luar negeri oleh Dacia. Dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa. Dialah yang ada sebagai dewa dalam legenda. Bencana tingkat surga di Ola Besar Guan.
diselesaikan olehnya dengan jentikan jari. Ini? Besan. Jika Lu Jing begitu kuat, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sudah mengatakannya sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Apakah kau akan percaya padaku? Ini baik-baik saja. Upacara pernikahan justru dihancurkan oleh kalian semua menjadi keadaan seperti ini. Sebelum kalian mau berhenti, Aku mengunci kalian semua di dalam kuali Dewa Perunggu. Berpikir bahwa suatu hari nanti, kalian akan bisa bertobat dan berubah. Aku tidak pernah menyangka, kalian masih tetap tidak bertobat. Hal pertama yang kalian lakukan setelah keluar, adalah memikirkan tentang milik keluarga Yu, industri militer. Kalian benar-benar mengecewakanku. Kau mengunci kami di dalam kuali Dewa Perunggu ini. Bukankah itu hanya karena kau tidak bisa menghadapi kami? kami harus membunuhmu. Persembahkan kurban untuk arwah meninggal. Dari 100.000 saudara kami di surga. Tunggu. Karena Komandan Asura ada di sini, ada beberapa hal yang masih ingin kujelaskan. Apakah kau juga ingin memohon belas kasihan atas namanya? Aku Dewa Perang Dacia yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku bisa merendahkan diri di hadapan kalian semua? Komandan Asura, kematian kami tidak layak disesali. Tapi ada banyak orang di perjamuan hari ini. Jika kau mulai berkelahi di sini, aku khawatir akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini semua orang di aula perjamuan ini harus tetap di tempat dengan patuh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hentikan. Tiga tuan yang terhormat, aku tidak menginginkan industri militer lagi. Aku hanya ingin hidup. Aku mohon selamatkan aku. Diam. Bajingan dari keluarga Ye ini melakukan sangat banyak kejahatan. Tidak masalah jika dia hanya mencari kematiannya sendiri. Tetapi dia bersikeras mengaktifkan kuali Dewa Perunggu dan menyeret kita semua ke dalam bencana ini. Jika kau dan aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, kita pasti akan menghapus nama keluarga Ye. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Asura, kau yang berdarah dingin ini, tanpa berkedip, melukai bawahanku di bangsa kelima, menyebabkan banyak korban. Sekarang, di tanah Dacia ini, kau masih ingin bertingkah sok suci dan menjadi pahlawan. Lu Jing ini adalah iblis terbesar. Jika kita menyinggung perasaannya sebelumnya, apakah dia akan menggunakan alasan, mengambil tindakan, untuk membunuh kita semua? Kejahatan yang kau lakukan di bangsa kelima kami, melebihi kejahatan semua orang di sini. Kau adalah iblis haus darah. Kejahatan yang kau lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Kamu benar. Selama masa baktiku Lu Jing, membunuh total 100.007 orang. Tetapi 100.007 orang ini, semuanya adalah penjahat. Bukan bandit putus asa, pemimpin skema penipuan daring, atau bandar narkoba besar. Mereka yang menculik wanita dan anak-anak. Aula Asura di bawah komandoku menyelidiki semuanya dengan jelas, dengan bukti yang kuat. Satu orang menyelidiki, dan kemudian orang lain menyelidiki lagi. Jadi sama sekali tidak ada ketidakadilan. Dalam hidupku Lu Jing, tanganku berlumuran darah. Semua orang takut padaku. Aku adalah Asura dari neraka. Tetapi dalam hidupku, aku tidak pernah salah membunuh orang baik. Prajna, hari ini aku akan membiarkanmu mati. Dengan pemahaman, kau akan menjadi yang ke-100.008 yang jatuh oleh tanganku. Bagus, bagus, bagus. Kau bisa mengatakan semua hal baik dan buruk. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh mereka semua. Berhati-hatilah. Komandan Asura, kondisi fisikku bagus. Aku bersedia bertarung di sisimu. Tidak perlu. Jaga Yu Chao King dan ibuku. Jika sehelai rambut mereka hilang, aku akan menuntut pertanggung. Di sini, Rulong pasti tahu situasi Chao Qing. Rulong, apa yang terjadi pada kepalamu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Apa kau tidak menonton siaran langsungnya? Siaran langsung. Itu semua ulah menantu baik keluargamu, yang mengabaikan senioritas dan rasa hormat, dan memukulku. The film Kami was tidak tahu translated hal seperti and ini terjadi. narrated by Kami M. masih di Media. rumah, menunggumu kembali, dan memberitahu kami tentang situasi di Grand Hotel Tianlan. Ya Chunshen, ini, Xiaoyan dan aku, tentu saja belum mengakui, yang disebut menantu itu, dia yang memukulnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Paman tertua, apa kau masih sangat penakut sekarang? Apa aku bilang aku menginginkanmu untuk bertanggung jawab? Rulon, bagaimana situasi saat ini di Hotel Tianlan Grand? Ini sangat sederhana. Yu Chao King ini secara acak menemukan sepotong sampah untuk dijadikan perisai. Tuan Muda Ye marah dan merebut pernikahan itu. Tuan Muda Ye akan segera menjadi menantu keluargamu. Kalian semua harus diam-diam bersukacita. Selain itu, mulai hari ini, semua urusan besar dan kecil keluarga Yu
akan ditangani oleh putraku, Rulon sebagai perwakilan, agar kalian tidak tahu. Aku memberitahu kalian terlebih dahulu. Atas dasar hak apa? Aset keluarga Yu kami selalu dikelola sepenuhnya oleh kakak. Benar. Musuh. Seperti kata pepatah. Anak perempuan yang menikah keluar, seperti air yang tumpah, itu tidak bisa diambil kembali. Selain itu properti keluarga Yu mustahil dimonopoli oleh Chowking dan orang bermarga Lu ini dengan berani mengambilnya. Huang Ting, aku dengar coaching sepertinya telah mengambil buku registrasi rumah tangga dan mendaftarkan pernikahannya dengan Lu Jing itu. Jika Tuan Muda Yi ingin menikahinya, itu seharusnya tidak mudah kan? Lu Jing, berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Muda Ye untuk berurusan dengan Lu Jing belaka? Dia sudah mati. Menyinggung Tuan Muda Ye. Siapa yang tidak akan mati? Siapa bilang aku sudah mati? Lu Jing, kau belum mati. Atas dasar hak apa? Jika kau belum mati, beraninya Lu Jing mati lebih dulu. Apakah kakak belum kembali? Seseorang di keluarga Yu mengkhianati kita dari dalam. Setelah kakak meninggal dunia, hukum keluarga harus ditegakkan untuk memperbaiki perilaku keluarga. Siapa yang mengkhianati kita dari dalam? Tetua, karena kau tidak menikahi, jenius tak tertandingi yang menyelamatkannya sudah jatuh sakit. Meskipun Lu Jing bukan anak ajaib yang menyelamatkan kakek, potensinya bagaimanapun juga jelas tidak lebih lemah dari anak ajaib itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak anak ajaib? Orang yang menyelamatkan kakakmu adalah aku. Chowking. Aku hanyalah seorang veteran yang pensiun. Aku tidak ingin menyebut diriku anak ajaib. Tapi kakakmu sebenarnya tahu itu aku. Bisnis keluarga. Itu sama sekali tidak akan berhasil. Sebelumnya, kami takut akan tekanan dari Ye Qiwi. Sekarang setelah kekacauan berlalu, dan masalahnya sudah beres, keluarga Yu kita tidak akan mendukung pemalas seperti itu. Paman. Membunuh keledai setelah penggilingan selesai. Bertindak cepat. Membunuh keledai setelah batu gilingan selesai. Kalau begitu kau harusnya sudah menarik batu gilingan itu terlebih dahulu. Untuk keluarga Yu kita, apa yang sudah kau lakukan? Untuk keluarga Yu kita. Ayah. Aku sudah tahu. Aku tahu bahwa Grand Hotel Tianlan, kekacauan di sana diselesaikan oleh siapa? Siapa itu? Setelah siaran langsung terputus, umpan balik dari tempat kejadian mengatakan mereka melihat 4 dewa perang agung membereskan tempat kejadian. Tuan Ye juga dibawa pergi. Itulah sebabnya kami tidak bisa menghubunginya. Jadi itu adalah 4 dewa perang agung. Beberapa orang. Keberuntungan mereka memang sebagus itu. Aku mengerti. Ye Qiwi ini menyebabkan keributan yang begitu besar. Tetapi pada akhirnya itu tetap sia-sia belaka. 4 dewa perang agung masih berada di Jiangchen. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya bertindak sembarangan? Sekarang, kamu tahu kekuatan keluarga Yu kami. 4 dewa perang agung, semua maju untuk coaching kami, melakukan intervensi. Ibu bukan seperti itu. Kau diam. Tanpa persetujuan kami, kamu secara pribadi mendaftarkan pernikahanmu dengan orang lain, menyebabkan Tuan Muda Ye memperebutkanmu karena cemburu. Kali ini kita punya 4 dewa perang agung. Bagaimana dengan lain kali? Lu Jing, kamu tidak hanya menikahi Lu Chowking, dan bahkan dilakukan oleh Tuan Muda Ye. Lolos dari bahaya tepat di depan mata. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Bukan karena keberuntunganku bagus, tetapi karena Ye Qiwi memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak ia provokasi. Gelar itu Tuan Muda Ye, kau bisa menghapusnya. Mulai hari ini, keluarga Ye dihapus dari daftar. Mulai sekarang, kau bisa memanggilnya Xiao Ye saja. Aku bilang Lu Jing, ketika kamu menyombongkan diri, bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Sedikit lebih logis? Ye Qiwi ini, bahkan jika dia benar-benar bajingan dan sama sekali tidak kompeten, dia tetap tuan muda tertua dari keluarga Ye. Melihat ke seluruh Dacia, keluarga bangsawan yang kekuatannya lebih besar dari keluarga Ye dapat dihitung dengan jari. Kamu bisa membuat keluarga Ye menghilang. Mengapa kamu tidak Diberikan oleh Marsekal Asura sendiri. Orang terhormat itu sangat sulit ditemukan. Tidak ada yang pernah melihatnya. Oleh karena itu, mereka hanya mengakui token Asura. Aku sedang membicarakan mulu. Kamu benar-benar tahu cara memuliakan dirimu sendiri. Sengaja memilih jenis identitas yang tidak dapat dibuktikan ini. Betapa cerdiknya. Bibi, perintah Asura ada di sini di ranselku. Jika kau menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Ketua Yu. Tuan Lu, barang Anda sudah saya bawakan untuk Anda. Kakakku baru saja selesai menelepon, dan kamu tiba begitu cepat. Kami sudah dalam perjalanan.
Kebetulan saja, Ketua Yu menelepon kami. Itu saja. Liu Wei tidak. Sejak kapan kau memperlakukan Yu Chaoqin dengan begitu patuh? Dan apa benda sampah ini? Apakah ini pantas kau antarkan secara pribadi? Tidak, apa maksudmu? Apakah kau mulai berani? Ayah, lihat ini. Tuan Lu, barang Anda telah diantarkan kepada Anda. Perintah Asuraku. Apakah ada yang menyentuhnya? Tidak. Kecuali Tuan Besar Yu. Tidak ada yang menyentuhnya. Coba kulihat. Benar, Tuan Besar Yu sedang mengadakan perjamuan di Menara Yingfang, mengundang Anda dan semua orang dari keluarga Yu untuk menghadiri pesta bersama. Benar, apakah tuan tua kita mengundang orang itu, bakat surgawi tiada tara, yang menyelamatkannya di aula besar Guan? Tentu saja dia diundang. Itu bagus. The film was translated and Aku lihat orang narrated by tertentu M Media. tidak akan punya kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apakah kakak masih terus memikirkan bakat surgawi tiada tara itu? Tuan tua, berniat menjodohkan kalian berdua. Kau tidak menginginkannya. Tentu saja aku tidak mau itu. Lupakan soal Ye Qiuyi. Bahkan bakat surgawi tiada tara itu. Aku memperlakukan semua orang sama. Pernikahanku, aku akan putuskan sendiri. Chao Qing, maksudku kamu begitu luar biasa. Bukankah aliansi yang kuat itu bagus? Mengapa kamu harus mencari orang seperti ini? Orang yang penuh dengan bualan kosong ini. Ramuan memikat macam apa yang dia berikan padamu? Dan kamu, bukankah kamu baru saja bilang, kamu akan memberiku perintah Asura? Di mana itu? Ibu, dia tidak berbohong. Perintah Asura ada di sini. Benda apa ini? Ini tidak memiliki nama atau identitas. Siapa yang bisa membuktikan apa ini? Ini pasti palsu. Apakah kau menganggap kami bodoh? Kau. Yurulon, sebelumnya, kami juga tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tetapi ini adalah perintah Asura. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah Komandan Asura. Jika kau tidak ingin mendatangkan masalah pada dirimu sendiri, maka berhentilah berbicara sembarangan. Apa maksudmu berbicara sembarangan? Kurasa Rulong, berbicara dengan benar. Itu hanya taukan yang tidak berguna. Itu saja. Apa gunanya? Xiao Hei, siapkan hadiah pertunangan 10 miliar. Dan kirimkan ke keluarga Yu di Jiangchen. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mendengarku? Chao Qing. Dia bilang 10 miliar. 10 miliar. Bahkan Bank Langit dan Bumi tidak akan berani menulis cek sebesar itu. Tepat sekali. Janji kosong ini yang kamu gambarkan terlalu kreatif. Kamu bahkan tidak bisa menipuku. Apalagi kakakku. Bagaimana aku menipumu? Kamu masih membantah? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apa pekerjaanmu? Aku tidak punya pekerjaan. Ibu dan ayah, apakah kalian dengar itu? Dia sama sekali tidak punya pekerjaan. Dia di sini untuk menipu orang. Jangan khawatir. Ibu tidak pernah mempercayainya sedetik pun. Lu Jin, uang pesangonmu. Bukankah hanya 400.000? Bagaimana kau akan memberikan mahar 10 miliar? Aku tidak membutuhkannya. Dalam perjanjian pranikah kita, bukankah kita sudah menyepakati ini? Aku juga tidak ingin memberikannya. Tetapi bukankah ini semua berkat dia? Aku. Jika dia tidak mengatur siaran langsung global itu, maka para rekan lama dari Asura Hal tidak akan tahu aku akan menikah. Barang-barang itu, mereka semua mengirimkannya. Aku tidak bisa menghentikan mereka meskipun aku mencoba. Cukup, siapapun bisa membual. Keluar dari rumah kami sekarang juga. Tepat sekali. Jika keajaiban tiada tara itu mengetahui tentang hubunganmu dengan kakakku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Lu Yurung, Ketua Grup Keuangan Emas Hitam. Hadiah pertunangan 10 miliar telah tiba. Hadiah pertunangan itu benar-benar tiba. Apakah ini nyata atau palsu? Itu diantar begitu cepat. Konsorsium Emas Hitam mempersembahkan kepada putri tertua keluarga Yu Chaoqing, jet pribadi Gulfstream yang disesuaikan. 10. 1 ton perhiasan Jiop dan barang antik, 80 batang ginseng naga berusia 100 tahun, dan 5 pulau pribadi. Selain itu, gelang Jiok yang memberikan berkah. Gelang Jiok ini adalah untuk memberkati dan menangkis bencana, melindungi pemakainya dan mengusir kejahatan. Bencana di bawah tingkat surga. Semuanya dapat dihindari. Nilai total 20 miliar. Begitu banyak hadiah pertunangan. Siapa yang mengirim ini? Bukankah sudah kujelaskan? Konsorsium Emas Hitam. Lalu orang yang mengirim hadiah ini, apakah dia ada di sini? Tuan tua Yu dari keluargamu mengundangnya ke perjamuan.
Jika kamu pergi sekarang, kamu bisa melihatnya. Bawa pergi mahar ini. Aku sudah menikah. Tidak, hadiahnya sudah diantar. Bagaimana mereka bisa diambil kembali? Benar. Niat tuanmu. Cao Qing, kami telah menerimanya. Seluruh keluarga kami. Semuanya sangat puas. Ibu, nanti kami akan segera pergi makan. Apa yang kamu lihat? Aku benar-benar percaya, kamu adalah keajaiban itu, bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, bisa mengirimkan hadiah pertunangan. Apalagi? Apa yang kamu coba pamerkan? Apa kamu tidak dengar? Apa yang baru saja mereka katakan? Mereka bilang, ini dikirim oleh konsorsium emas hitam. Apa hubungannya itu denganmu? Konsorsium emas hitam dijalankan oleh bawahanku. Konsorsium milik Xiao Hei. Kamu benar-benar membual tanpa berpikir. Di telepon barusan, kamu bilang kamu mengirim 10 miliar. Yang dikirim sekarang adalah 20 miliar. Kamu mencoba mencuri pujian. Apa kamu tahu itu? Itu adalah Xiao Hei yang bersikap sopan. Selain itu, kredit siapa yang aku curi? Kamu mencuri pujian dari bakat surgawi tak tertandingi. Barang-barang ini, semuanya dikirim olehnya. Dia sudah di menara Yingfeng milik kakek, menunggu kita. Sempurna. Kalau begitu mari kita pergi ke sana. Aku tidak akan pergi. Yang disebut bakat surgawi tiada tara itu. Aku Yo Chao Qing, tidak pernah menganggapnya penting. Kakak Qing tidak. Jangan mengambil keuntungan. Lalu bertingkah polos baik. Mereka mengirim 20 miliar hadiah pertunangan. Semuanya sudah diantarkan. Bukankah lebih baik bagimu untuk menikah keluar? Apakah kau harus tetap tinggal di keluarga Yu? Memperebutkan sebidang kecil wilayah ini. Ya Chao Qing, bisnis keluarga Yu harus kamu serahkan kepada adik laki-lakimu untuk dikelola. Selama kakek menganggukkan kepalanya, aku bersedia melepaskannya. Tapi apakah kakek bersedia? Ayah, mari kita pergi. Mari kita pergi ke Menara Yingfeng. Aku menolak untuk percaya. Kakek berani meremehkan dermawan kaya dan berkuasa ini. Ketika saatnya tiba, akan menikahkannya. Enyahlah, ayo pergi. Nah, gelang jiuk bantuan bencana ini benar-benar barang yang bagus. Dengan ini, bencana di bawah peringkat surga tidak bisa melukaimu. Nanti, kamu ambil ini dan hadiri perjamuan. Eyo, aku sudah bilang, jenius surgawi tak tertandingi itu. Aku benar-benar meremehkannya. Hadiah pertunangannya, aku tidak akan menerima satupun. Putriku, bukankah kau bersikap konyol? Kau benar-benar. Satu-satunya hadiah pertunangan yang aku akui adalah yang dikirim oleh Lu Jing, perjamuan kakek. Aku tidak akan menghadirinya. Chao Qing, masalah hadiah pertunangan bisa dikesampingkan dulu. Namun aku pikir, perjamuan ulang tahun Tuan Tua Yu, kita bisa hadiri. Benar-benar benar. Xiao Lu bilang dia akan pergi. Jadi mari kita semua pergi bersama. Aku harus mendengarkan apa yang dia katakan. Itu terdengar tidak enak di telingaku. Siapapun, bicaranya tetap tidak berguna. Lu Jing, apakah kamu tahu? Penyelamat kakek ada di sini, di Menara Yingfeng. Dia berharap aku menikah dengannya. Aku sudah menghindari pergi ke sana. Ini justru untuk menjaga martabatmu. Terima kasih karena begitu perhatian. Namun, terus-menerus bersembunyi seperti ini juga bukan solusi. Terlebih lagi, jika kamu tidak pergi, bagaimana kamu akan tahu? Itu tidak akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Kejutan? Apakah kamu tahu? Yang disebut kejutan itu adalah bahwa kakek ingin aku datang dan membuatku segera bercerai dan menikahi orang yang memadamkan bencana di Jiangcheng. Jenius surgawi tak tertandingi itu. Hal semacam ini pasti tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Kakak, jika kamu benar-benar menolak, aku juga bisa menikah dengan bakat surgawi tak tertandingi itu sebagai gantimu. Bagaimanapun aku juga nona muda kedua dari keluarga Yu. Dengan begini kita berdua diuntungkan. Kita berdua bisa mempertahankan aset keluarga Yu dan kamu bisa menghindari menikah dengan orang yang tidak ingin kamu nikahi. Itu ide yang bagus. Pertama, itu memenuhi keinginan tuan tua. Kedua, aku juga bisa, atas nama Mizu kita, menerima mahar 20 miliar ini. Cobalah sedikit lebih keras. Berikan sedikit usaha. Ini dimulai. Sempurna-sempurna. Kalau begitu ini satu-satunya cara. Kalau begitu kamu harus berdandan dengan baik. Kita akan segera pergi ke sana. Kita sama sekali tidak boleh kalah dari jenius.